Bapiknya banyak denai dulu. Kau dapat mana kapalengan. Tak sai jantung di lagunya. Indah sarupa orang nan lamoe. Ode. Jumpa lagi di Short Channel Aida. Kami selalu setia menyuguhkan berita sejarah, budaya dan sosial kemasyarakatan untuk Anda. Sebelum menonton untuk kemajuan channel kita, kami harap Anda untuk like dan subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan berita dari kami. Saat ini kami akan membahas tentang kebun binatang Bukit Tinggi, dengan judul Fort de Cocktail di RN Park adalah salah satu kebun binatang tertua di Indonesia. Nama Fort de Cocktail di RN Park mungkin masih asing di telinga Anda. Ini adalah nama pertama kebun binatang Bukit Tinggi, sebelum berganti menjadi Taman Putih Bungsu dan tahun 1995 berubah menjadi Taman Marga Satwa Kinantan. Kebun binatang ini sangat mudah diakses, karena letaknya di jantung kota Bukit Tinggi. Jaraknya dari Jam Gadang hanya 1 kilometer. Kebun binatang ini pun bersebelahan dengan Benteng Fort de Cock. Kedua objek wisata bersejarah ini dihubungkan oleh sebuah jembatan gantung yang bernama Jembatan Limpapeh. Jadi kalau Anda berkunjung ke kebun binatang Kinantan ini, Anda tinggal menyeberang ke Benteng Fort de Cock. Karena kedua objek ini adalah dua bukit yang bersebelahan, yakni antara Bukit Jirek dan Bukit Malambuang. Disebut sebagai salah satu kebun binatang tertua di Indonesia. Lokasi ini rupanya sudah dimulai pendiriannya sekitar tahun 1900-an atas ide seorang controller pemerintah Hindia Belanda yang bertugas di Fort de Cock, bernama Graven Zanden. Graven Zanden sangat terkesan dengan keindahan panorama Bukit Malambuang, kini Cubadak Bungkua yang ada tepat di seberang Bukit Jirek. Lokasi Benteng Fort de Cock berada, sehingga di awal berdirinya, memang bertujuan sebagai taman bunga. Hingga akhirnya pada tahun 1929, mulai dikembangkan sebagai kebun binatang Bukit Tinggi atau punya nama Belanda sebagai Fort de Cocktail di RN Park. Demi menambah koleksi, pihak pengelola bertukar hewan dengan Surabaya Shea Plantain and di RN Twin, Kebun Binatang Surabaya, sehingga mereka mendapat spesies fauna Indonesia Timur pada tahun 1933 silam. Ketika masa kependudukan Jepang menjajah Indonesia, tentara Dai Nippon rupanya tak mempedulikan kebun binatang Bukit Tinggi ini, sehingga sebagian besar hewan tidak terawat baik dan mati karena terlantar. Bahkan beberapa fasilitas yang ada sempat dialihfungsikan untuk memenuhi kebutuhan militer tentara Jepang saat itu. Di era Jepang ini jadi periode kelam kebun binatang Bukit Tinggi. Karena penguasa Jepang tidak peduli dengan kebun binatang tertua di Indonesia. Sangat berbeda dengan penguasa Belanda. Mereka awalnya membuat taman untuk peristirahatan. Karena Bukit Malambuang ini sangat indah. Bukit ini dikelilingin view 3 gunung yang indah, yakni Gunung Merapi, Singgalang dan Sago. Bukit Malambuang yang berhawa sejuk, sangat cocok jadi tempat peristirahatan di saat kejenuhan menghampiri diri Anda. Setelah taman ini berdiri beberapa tahun, baru taman ini diisi dengan beberapa jenis hewan. Hingga akhirnya pada tahun 1929, mulai dikembangkan sebagai kebun binatang Bukit Tinggi atau punya nama Belanda sebagai Fort de Cocktail di RN Park. Saat ini Taman Marga Satwa Kinantan sangat ramai dikunjungin wisatawan lokal dan mancanegara, karena faktor sejarahnya yang menarik untuk dicermati. Sebagai kebun binatang tertua di Pulau Sumatera, kebun binatang ini patut jadi perhatian serius pemerintah daerah. Kunjungan wisatawan yang membludak setiap weekend dan libur. Sementara fasilitas jalan ke arah kebun binatang tidak bisa dilebarkan lagi. Sudah saatnya pemerintah Kota Bukit Tinggi untuk mencari solusinya. Misalnya bekerja sama dengan Pemda Agam. Kebun binatang ini bisa dibangun lebih luas lagi, dengan aneka satwa dan permainan baru. Karena lahan di daerah Agam tentu lebih luas tersedia.
tentu dengan kerjasama yang jelas dengan Pemda Agam, agar Pemko Bukit Tinggi tidak kehilangan penghasilan. Demikianlah kisah singkat tentang kebun binatang Kinantan Bukit Tinggi. Kebun binatang tertua di Sumatera, yang banyak mengandung nokta sejarah Indonesia. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Dan sampai jumpa lagi di kisah yang lain. Dan channel yang sama. Terima kasih.